Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sapa dulu Bapak Budawin ya dan Ibu Tri sudah tergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung ya. Apa tadi ini memang kayaknya ada error ya di pihak penyedia jasa apa namanya link Zoom-nya. Jadi anak buatkan yang baru. Dan kebetulan betul error semua, yang angkatan pertama juga error. Nah, kita masuk kepada pembahasan ya hadis secara tematik dan insya Allah kita masuk ke hadis 25. Kalau ada waktu kita sambung ke hadis 26. Cuma nanti mungkin tidak sampai jam 9 ya, karena mengingat kesediaan Zoom yang reguler ini dia hanya 45 menit dan mohon maaf bila tidak sampai 1 jam. Disebutkan di dalam hadis hadis al-khamis wal ashrun an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebagian manusia atau ada orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini kelompok orang-orang fakir, kelompok orang-orang fakir ya, yang apa namanya diberikan apa namanya ujian atau karunia berupa eh, ekonomi yang pas-pasan. Qalu lin Nabi SAW, mereka berkata kepada Nabi SAW, mengkhabarkan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kami, mereka panen pahala. Ya, dhahaba bil ujur. Ya, mereka panen pahala. Bagaimana apa namanya panen pahala yang dimaksud oleh mereka yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW? Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya dari kami, mereka sholat sebagaimana kami yang kaum miskin juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka orang-orang kaya berpuasa sebagaimana kami juga kaum miskin berpuasa. Nah, di dua poin ini sama. Di dua poin ini antara kaum masakin, fuqara dan masakin, dan dengan orang-orang agniya ya, mereka sama, sama-sama panen pahala, sama-sama sholat, sama-sama puasa, ya. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Cuma bedanya kata mereka, kami dengan mereka bedanya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka orang-orang kaya ini, mereka bisa bersedekah dengan menggunakan kelebihan harta yang mereka miliki. Yang menggunakan apa? Kelebihan harta yang mereka miliki. Kemudian mendengar keluhan atau informasi dari para sahabat, terutama dari kalangan masakin dan fuqara, Nabi SAW ingin membuka cakrawala. Cakrawala berpikir para sahabat yang telah mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Yaitu para sahabat, terutama mereka kaum masakin, diajak berpikir, diajak istilahnya membuka cara pikiran mereka bahwa untuk memperoleh pahala sedekah itu tidak hanya dengan menggunakan kelebihan harta yang harus dimiliki oleh seseorang hamba. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk dia memperoleh pahala sedekah. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian
apa saja yang dengan hal tersebut kalian bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Ingat, sesungguhnya setiap tasbih yang diucap oleh seorang hamba, yaitu ucapan subhanallah, itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan juga setiap takbir yang dilantunkan oleh seorang hamba itu juga merupakan sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan juga tahmid, ya, yaitu lafaz alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba itu juga merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan juga kalimat la ilaha illallah juga merupakan sedekah. Kesimpulannya, bahwasanya zikir itu juga merupakan apa? Sedekah. Wa amr bil ma'ruf. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan juga merupakan sedekah. Wa nahyin an munkarin sadaqah. Mencegah dari keburukan juga merupakan apa? Sedekah. Maknanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu juga sedekah. Kemudian Nabi SAW tutup sabda beliau, ya, penjelasan tentang hal-hal tadi yang merupakan selain sedekah dengan selain harta. Nabi SAW katakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Dan di dalam perkara kalian menggauli keluarga kalian, itu juga merupakan sedekah. Sampai di sini akhirnya para sahabat, mereka, kaum fuqara dan masakin, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Mungkin untuk bagian zikir para sahabat tidak ragu. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar juga tidak ragu. Tetapi para sahabat masih bingung bagian paling terakhir. Akhir mereka mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, minta penjelasan lebih. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Apakah mungkin bila salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya, itu bisa mendapatkan pahala? Apa jawab Nabi SAW? Qal ara'aytum law wada'ha fi haram akana alaihi wizrun. Di sini Nabi SAW mengajak berpikir para sahabat dengan qiyasul aks. Jadi melihat lawannya. Apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian kalau ternyata seseorang mendatangi atau melampiaskan syahwatnya tetapi pada sesuatu yang haram? Akana alaihi wizrun. Apakah dia nanti mendapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula apabila seorang hamba dia melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala. Kalau melampiaskan syahwat pada sesuatu yang haram maka mendapat dosa, sebaliknya maka untuk sesuatu yang halal dia akan mendapatkan apa? Pahala. Hadis mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, rawahu Muslim. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika Nabi SAW sudah menjelaskan hal tadi, dan kemudian akhir para sahabat dari kalangan fuqara dan masakin ini kembali pulang, kabar ini terdengar sampai kepada aghnia, orang-orang kaya di kalangan para sahabat. Memang di sini di hadis arba'in yang ini tidak disebutkan. Ya. Kemudian ketika orang-orang kaya mereka mendengar hadis ini, ya, mendengar keluhan mereka kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pintu sedekah itu nggak cuma dengan harta tok, dengan zikir, dengan amar ma'ruf nahi munkar,
kemudian dengan menggauli keluarga, ya. Nanti kita lihat ada pintu sedekah yang lain di hadis berikutnya, hadis 26 insyaallah. Ketika orang-orang kaya mereka mendengar hadis ini, mereka pun ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan mengamalkan hadis ini. Ingat ya, ketika para sahabat dari kalangan fuqara dan masakin mengadu hal ini kepada Rasulullah SAW, ini perlu kita ingat, bukan berarti mereka hasad, ya, bukan berarti mereka hasad, iri, dengki kepada orang-orang kaya mereka, enggak. Sama sekali sahabat bersih dari penyakit tersebut. Ya. Ini saking bersihnya Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi para sahabat mengadu tentang perkara ini bukan karena mereka hasad, iri, dengki dengan kekayaan orang-orang kaya, bukan. Tetapi karena mereka ketinggalan untuk mendapatkan pahala. Orang kaya bisa panen pahala, kita nggak bisa gitu loh. Jadi karena ujian kemiskinan, maka mereka tidak bisa panen pahala sebagaimana panen pahalanya orang-orang kaya dengan harta mereka. Bukan karena iri dengki, ya, bukan karena hasad. Kemudian ketika orang-orang kaya mendengar hadis ini, mereka juga ikut mengamalkan hadis ini. Mereka ikut berzikir dan meyakini zikir itu ada pahala sedekah. Ya walaupun mereka sebetulnya juga sudah berzikir, tetapi untuk meyakini bahwasanya zikir juga bisa terbilang sedekah, kemudian hal-hal yang lain bisa masuk sedekah. Kemudian akhirnya kaum masakin dan fuqara pun kembali mengadu kepada Rasulullah SAW. Intinya mereka menyampaikan bahwasanya orang kaya juga ikut-ikutan terhadap kita mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh orang-orang masakin berupa amalan-amalan sedekah tadi. Apa kata atau apa jawab Nabi SAW mendengar keluhan mereka? Ya bukan keluhan sebetulnya ya. Mereka mungkin orang kaya juga sama-sama panen nih. Kita cari apa lagi gitu loh. Kemudian jawab Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maknanya apa? Bahwasannya kekayaan yang ada pada seorang hamba itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Jadi terserah Allah mau memberikan kekayaan kepada siapa dan siapa. Terserah Allah mau memberikan ujian kemiskinan kepada siapa dan siapa. Ya. Dan Allah Maha mengetahui hikmah di balik semua itu. Wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada para hamba-Nya. Sehingga jangan sampai seorang yang diuji dengan kemiskinan kemudian dia hasad kepada orang kaya. Justru sebaliknya, ketika dia melihat saudaranya diberikan kelebihan yang macam-macam, kita doakan dia agar semakin kaya. Agar semakin apa? Semakin diperbanyak hartanya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi segala apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Walaupun memang berat, tetapi itulah bahwasannya inilah tauhid. Bahwasanya kita meyakini ya, dalam perkara tauhid rububiyah, penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta, dan kepemilikan alam semesta, termasuk dalam masalah memberikan kekayaan dan kemiskinan, itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk hasad kepada orang kaya. Ya. Kemudian kita ingin membaca sedikit daripada Fawaidul Hadits yang ada di dalam kitab ini ya, berkaitan dengan masalah tadi apa sedekah, pintu-pintu sedekah dengan selain harta. Namanya tadi ada makna kalimat ya, ahlud dusur ini ya teman-teman ya. Ini ahlud dusur, nah ini tadi kita sudah sebutkan. Nah, itu maknanya ahlul amwal, ya orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Kemudian butuh ahadikum ini al-budu' yaitu muasyaratuz zaujah, menggauli istri, ya, menggauli keluarga. Kemudian kalau hadis nam di sini. Hirsus sahabah radhiyallahu anhum.
hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala sabqi fil khairat. Semangatnya para sahabat, hirs, jadi semangat para sahabat ala sabqi fil khairat, untuk apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini. Jadi bukan karena hasad. Mengadunya orang-orang fuqara, kaum fuqara dari kalangan para sahabat. Ini kalau kita bicara masalah fuqara, ini banyak dari kalangan sahabat. Dan kebanyakan para sahabat Nabi SAW adalah dari hidupnya miskin. Hidupnya serba kekurangan atau pas-pasan. Sebut saja dari kalangan ahlus suffah seperti Abu Hurairah dan kawan-kawannya yang hidup di pelataran Masjid Nabawi. Ya. Dan banyak dari mereka memang memilih hidup miskin. Contoh tadi Abu Hurairah sendiri yang beliau merupakan orang kaya sebelumnya, memiliki pembantu, memiliki budak, ya, memiliki harta yang banyak di negeri asalnya yaitu Yaman. Beliau tinggalkan seluruhnya untuk belajar atau mendampingi Nabi SAW. Ya. Banyak di antara mereka yang memilih hidup miskin. Sebut saja juga seperti muhajirin yang lain, itu seperti Mus'ab bin Umair, ya, yang sampai dalam di antara kisahnya ketika beliau meninggal, sampai kain kafannya saja tidak cukup untuk menutupi dirinya seluruhnya. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, kepalanya akan kelihatan. Tapi begitulah kehidupan. Begitulah kehidupan. Dan kehidupan terus berjalan. Ya, artinya roda kehidupan terus berjalan. Maka semua itu harus dijalani. Kaya dan miskin, sakit dan sehat, senang dan sedih, suka dan duka, seluruhnya itu semuanya berputar. Dan itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Adapun kesenangan tanpa kesedihan, kesehatan tanpa ada lagi rasa sakit, ya, dan seterusnya, itu hanya ada nanti nanti hanya ada hanya ada di surga nanti. Ya. Bahkan kehidupan tanpa kematian, itulah di surga. Adapun di dunia, maka semuanya silih berganti. Nah ini ya, poinnya adalah hirsus sahabah ala sabqi fil khairat. Semangatnya para sahabat untuk berlomba dalam kebaikan. Ini yang perlu kita ingat, para sahabat itu bersih hatinya. Jadi mereka lakukan hal tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW bukan karena hasad, bukan karena iri, ya, dan seterusnya. Nah, dan kemudian ini ada poin kedua ya. Nah, kita persilahkan praktik baca ya, nggak apa-apa ya. Bapak Budawin, tafadhol untuk nomor 2, nggak apa-apa. Nanti salah-salah juga nggak masalah. Silakan Bapak, nomor 2 yang barusan Anda lingkari. أن كل قول يقرب إلى الله تعالى وهو صدقه كتسبيح وتحميد تكبير وتحليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Nah, insyaallah mutas Pak Budawin. Syukran. Anna kulla qaulin yuqarribu ila Allah Ta'ala fahuwa sadaqah. Setiap ucapan yang bisa mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu memiliki nilai sedekah. Katasbih, seperti tasbih, ucapan subhanallah, wa tahmidi, dan juga tahmid, ucapan alhamdulillah, wa takbiri, dan juga takbir, ucapan Allahu Akbar, wa tahlili,
dan juga tahlil ucapan la ilaha illallah. Wal amri bil ma'ruf. Nah, ini juga ucapan. Ya, mengajak kepada kebaikan dengan ucapan. Ya, ini juga sedekah. Wan nahyi 'anil munkar, mencegah dari keburukan. Mungkaran juga merupakan apa? Sedekah. Nah, akhiran, yang terakhir nomor 3. Tafadhali Ibu Tri. Tersambung Ibu Tri? Ya, Ibu Tri hadirah. Nah, seperti beliau sedang udur. Nah, anna niyyah as-salihah tuhawwilul mubahat ila ibadat yu'jaru 'alaiha al-insan. Bahwasanya niat yang baik itu bisa mengubah atau merubah hal-hal yang awalnya mubah. Nah, ini mubah. Ila ibadat, menjadi bernilai ibadah. Yu'jaru 'alaiha al-insan, sehingga manusia akan diberikan pahala ketika melakukan amalan tersebut. Ini faedah yang ketiga ini diambil oleh muallif dari bagian hadis yang berbunyi wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam perkara menggauli apa namanya? Menggauli keluarga, maka di situ ada nilai sedekah, ya. Dan ketika dia meniatkan untuk apa? Ibadah, apa namanya? Kemudian misalkan dia meniatkan untuk mencari pahala dengan apa namanya? Menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa? Pahala. Dan mendapatkan pahala. Nah, ini di bagian terakhir ada qaulus salaf. Kita lewati aja. Nah, kita langsung masuk ke hadis berikutnya. Nah, di sini hadis ini masih bersambung atau masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Dan ini mungkin sengaja diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi sehingga ketika seorang pelajar mempelajari hadis yang tadi hadis 25, melanjut ke hadis 26 masih nyambung. Hadis ini berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi yang ada pada manusia, sulama maknanya sendi, persendian ya, dan disebutkan bahwa manusia itu memiliki sekitar 360 sendi, persendian. Ya, misalkan ruas-ruas jari itu juga persendian. Kemudian persendian yang pergerakan di apa namanya lutut dan banyak yang lainnya. Wallahu a'lam, ada kurang paham. Ya, kalau pernah kita baca bahwa jumlah persendian manusia ada sekitar 360. Nah, setiap persendian yang ada pada manusia itu di sana ada kewajiban sedekah. Alaihi, maksudnya apa? Alaihi yang ada lingkar ini maknanya apa? Ada kewajiban sedekah di setiap sendi. Kulla yaumin, dan pada setiap hari tatlu'u fihi syamsu, pada setiap hari ketika matahari terbit, ya. Afan, ini komanya salah kan. Jadi gini. Uh, ini Afan ini kasih ini ya. Nah, gini. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Nah, bagian hadisnya yang pertama sampai sini. Setiap persendian manusia yang berjumlah 360 tadi ada kewajiban bersedekah kulla yaumin,
pada setiap harinya, itu wajib ditunaikan sedekah. Ya. Afan ini sebetulnya, bentar Anda cari. Nah, itu maknanya bukan wajib yang kalau nggak dilaksanakan berdosa ya. Nanti kita lihat di Faidul Hadis ya, maksud istihbaban. Anda baru ingat apa? Intinya ada anjuran untuk bersedekah pada setiap sendi manusia yang dia miliki. Setiap harinya. Kulla yaumin, pada setiap harinya tatlu bihi syamsu, yang mana di hari tersebut matahari terbit. Dan memang matahari terbit setiap hari ya. Nah, gimana caranya? Nabi SAW ajarkan ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Ini pintu sedekah yang lain selain dengan harta, yaitu apa? Ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Engkau berlaku adil di antara dua orang ya, yang berselisih misalkan, itu merupakan suatu perbuatan yang dinilai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Engkau membantu seseorang untuk perkara kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, yaitu dengan cara engkau membantu dia untuk naik ke atas kendaraan. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau bantu dia mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraan. Itu juga dinilai apa? Sedekah. Intinya membantu orang naik kendaraan atau membantu orang mengangkat barang bawaan ke atas kendaraan itu memiliki nilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan juga kata-kata yang baik merupakan sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang engkau berjalan dengan langkah-langkah tersebut menuju masjid, itu juga merupakan bernilai sedekah. Nah, ila shalah maksudnya ila masjid ya. Wa tumiyatul adha 'anit tariq sadaqah. Dan menghilangkan gangguan yang ada di jalan juga merupakan perbuatan yang dinilai sedekah. Jadi ada berlaku adil, membantu orang naik kendaraan, kemudian kata-kata yang baik, kemudian jalan ke masjid, kemudian menghilangkan gangguan. Ya, Masya Allah. Jadi banyak hal yang bernilai sedekah sekalipun itu tidak dengan harta. Kita hanya membantu orang naik kendaraan, nilainya sedekah. Menyingkirkan misalkan ada batu di jalan, ya katakan misalkan ada batu besar, yang ini membahayakan para pengendara kendaraan bermotor misalkan, kita inginkan nilainya sedekah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sulama ini huwa mifsulul insan, persendian manusia. Persendian manusia, sulam. Ya mungkin Bapak Budawin, anak yakin dan